Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang setiap detiknya mencucurkan berbagai macam nikmat kepada kita. Adapun nikmatul zahir Allah berikan kepada muslim dan kafir. Namun ada pemberian Allah yang batin yang dikhususkan untuk para muslimin mu'minina billah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Sesungguhnya di setiap hari kalian dalam setahun Allah mencurahkan kepada kalian nafahat. Nafahat adalah pemberian batin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala fata'arradu laha, maka sambutlah untuk meraih pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikhususkan pemberian yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi syahri Ramadan. Bulan Ramadan Allah lipat gandakan pemberiannya jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuhu fi ulah. Andai kata di hari biasa kalau kita ingin dapat ampunan kita beristighfar, namun di bulan Ramadan andai kata kita tidak beristighfar, maka dengan melaksanakan puasa Ramadan, dengan melaksanakan salatut tarawih, Allah mengampunkan dosa kita yang lalu. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama, wa fi riwayatin man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Tapi itu syaratnya. Karena beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama. Wahtisaban, dan ihtisab. Ihtisab artinya adalah ikhlas karena Allah. Ada orang yang puasanya, atau kalau puasa enggak lah ya, karena umumnya puasa mau kagak mau. Yang masalahnya man qama Ramadan, ngimamin sholat tarawih ya, ada yang lillahi ta'ala, ada yang iktisaban, nyari bekal dunia. Nah, ini ujian buat ustadz-ustadz ya. Kalau thalabah enak ya, hadir sholat tarawih nggak jadi imam, nggak ada urusan dunia di benaknya, maka mereka mendapatkan ampunan. Nih ustadz yang masalah, kadang-kadang sholat tarawih nyari amplopnya ya. Na'udzubillah. Nah, kalau yang iktisaban gak dapat ampunan. Karena syarat dari Nabi alaihi salatu wassalam imanan wahtisaban. Maka dari itu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sambutlah bulan Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Sambutlah bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan. Karena bulan ini, bulan Ramadan itu adalah bulan yang Allah khususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui banyak para asatidz dan penceramah memberitahu kita sebagaimana yang mereka kutip dari Kutubil Ghazali alaihi ridwanullah, bahwasannya puasa itu ada tiga, ada puasa awam, ada puasa khawas, ada yang khawasil khawas.
puasa awam yang begini, puasa khawas yang begini, puasa khawasil khawas yang demikian. Tapi terkadang kita lalai bahwa di sana ada orang yang fasad puasanya, yang rusak puasanya. Kalau puasa orang awam masuk dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada yang ia dapati kecuali lapar dan haus, berarti seri. Ada yang fasad, yang rusak puasanya. Nah ini di bawahnya awam lagi nih. Kita kadang-kadang berkhayal ingin nyampai kepada yang khawas, ya. Saya pelajar. Kalau saya apa? Melihatnya pelajar itu harus punya bekal. Udah 1000 kali ya dibilangin bawa pulpen, bawa bu. Ini kayak orang siap perang tapi nggak bawa senjata, Makanya andai kata kita dengar, kita catat dari setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang lalu berapa ilmu yang kita sudah raih. Tapi tatkala kita cuman bawa kuping, apa yang kita raih? Semua dalam keraguan. Kayaknya dulu pernah ngomong begini, kayaknya. Makanya jangan dibiarkan nasihat para ulama kita yang terdahulu. Kalau kita belajar, bawa pena dan buku. Catat apa yang kita dengar, hafal apa yang kita catat, dan sebarkan apa yang kita hafal. Jangan sia-siakan waktu. Nama guru-guru kita enggak selamanya hidup. Rahimallah Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa telah berpindah ke rahmatullah. Sebentar lagi fulan. Apa kita terus bersandar? Jadilah laisal fata man qala kana abi, innal fata man qala ha ana dha. Bukan pemuda yang mengatakan dulu bapak saya, dulu guru saya muridnya fulan, saya muridnya fulan. Laisal fata. Bukan pemuda yang seperti itu, tapi pemuda yang membuktikan dirinya mampu. Maka dari itu kita nggak usah berkhayal dulu nyampai puasa khawas atau khawasil khawas kalau kita belum bisa sampai kepada puasa awam. Maka untuk mencapai puasa awam, mencapai puasa awam dulu, karena kita harus qaddimil aham 'alal muhim. Dahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Untuk mencapai derajat puasa awam, kita harus mengetahui dasar syariat. Mungkin secara umum kita udah pada tahu tentang cara berpuasa dari subuh sampai maghrib. Tapi ada beberapa hal, mungkin ada 4 titik yang saya ingin sampaikan di tempat ini, agar kita perhatian betul-betul dengan 4 titik ini. Yang pertama, mas'alatun niyah. Kita yang bermadhab al-Imam Asy-Syafi'i alaihi ridwanullah, wajib niat puasa itu setiap harinya, setiap malamnya. Setiap malam bulan puasa harus kita niat. Maka tidak sah yang niatnya sebulan penuh. Ini gara-gara medsos pada niat sebulan penuh, nggak apa-apa kata ustadz ini, nggak apa-apa kata ustadz itu, nggak apa-apa. Ngapain belajar? Kalau cuman ikutin kata medsos. Apa bedanya orang belajar dengan tidak belajar? Orang belajar pintar memilah mana pendapat yang benar, mana pendapat yang ragu. Menurut madhab al-Imam Asy-Syafi'i, bahwasannya wajib tabyitun niyah fi kulli lailatin, wajib menginapkan niat di setiap malamnya, dan tidak boleh niat sebulan penuh, karena puasa Ramadan itu perharinya adalah ibadah mustaqillah, ibadah yang
sendiri, tiap harinya masing-masing. Kayak kita mengatakan bahwasannya Allah mewajibkan kita sehari semalam salat lima waktu. Kira-kira pas subuh kita niatnya seperti ini, boleh enggak? Usolli salawatil khamsi fardan lillahi ta'ala. Boleh apa enggak? Saya niat salat 5 waktu karena Allah, boleh? Kenapa? Karena subuh, zuhur, asar, maghrib, isya adalah ibadah mustaqillah. Maka setiap ibadah harus dengan niatnya. Begitu juga Ramadan. Setiap harinya adalah ibadah mustaqillah, maka enggak boleh diniatkan sebulan penuh. Dan kita juga mau tanya nih, ya kalau misalnya ada yang bilang sebulan penuh enggak apa-apa, ya menurut mazhab Imam Malik kita hormati mazhab Imam Malik, tapi kita bukan bermadhab Malikiyah, kita bermadhab Syafi'iyah. Dan hujjahnya Imam Syafi'i jazahullahu anna khaira sangatlah kuat. Coba kita pikirin, kalau kita katakan Ramadan itu satu paket sebulan penuh, sehingga kita boleh niat sebulan penuh, satu paket ya. Pertanyaannya, kalau kita batal sehari, qadanya berapa hari? Hah? Batal sehari Ramadan, qadanya berapa hari? Sebulan? Sehari. Berarti perharinya ibadah menyendiri atau tidak? Menyendiri, bukan paket. Kalau yang namanya paket kayak sholat zuhur 4 rakaat, di rakaat ketiga kita batal, nambah 1 apa ngulangin dari pertama? Ngulangin dari pertama. Jadi kalau misalnya kita yakin bahwa Ramadan itu paket sebulan penuh, batal sehari, qadanya 1 bulan. Jelas? Ada lagi yang bilang, oh enggak apa-apa niat puasa habis subuh. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah enggak apa-apa. Jazahullah khair, Imam Abu Hanifah kita hormati dan mazhabnya kita hormati, tapi kita bermadhab Syafi'i. Dan sekali lagi hujjahnya Imam Syafi'i sangat kuat. Apa dalilnya Imam Abu Hanifah membolehkan bahwasannya puasa itu diperbolehkan niat sebelum zawal, sebelum zuhur? Karena pada suatu hari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyah, hal wajadti min ghada? Ya Aisyah, ada makan siang enggak? Makan siangnya Nabi sebelum zuhur, sebelum zawal. Kata Siti Aisyah, enggak ada ya Rasulullah. Ya, maka Nabi mengatakan, idzan ana shaim, kalau begitu aku puasa hari ini. Kata Imam Abu Hanifah, berarti boleh niat puasa sebelum zuhur. Oh, orang awam langsung bilang, oh iya berarti boleh dong. Tapi lihat kecerdikan Al-Imam Syafi'i, wawasan luas Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan enggak boleh. Yang boleh hanya puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh. Apa alasannya? Karena enggak mungkin Nabi nanyain makan siang kalau itu puasa Ramadan. Jelas? Jadi ikutin yang ada. Setiap malam niat ya. Dan niat bukan di lidah tapi di hati. Jangan cuma habis raweh nawaitu sauma ghadin ya. Ada untuk mengingatkan, tapi niatnya di hati. Hadirkan hati kita untuk puasa esok hari karena Allah. Adapun Ramadana atau Ramadhani, biar aman Ramadan aja. Ya, ada sekarang yang bermasalahin tuh. Ada ifardi syahri Ramadhani harusnya. Naam, seharusnya Ramadhani seperti yang diterangkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfahnya. Tapi Al-Imam Ramli As-Sukut, beliau diam enggak membahas tentang Ramadhana dan Ramadhani. Dan Al-Khatib Asy-Syarbini membolehkan Ramadhana dengan hujjah-hujjahnya. Dan yang umumnya di negeri kita Ramadhana. Paham? Jadi enggak usah diperdebatkan. Daripada debat udah sakin taslam, kata orang Arab. Sukunin lo selamat. Ya, Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Baik. Itu yang pertama tentang an-niyah. Jadi setiap malam kita wajib meniatkan puasa Ramadan kita.
Yang kedua, diawalinya puasa itu dari fajar shadiq, bukan dari azan subuh. Dari fajar shadiq, bukan dari azan subuh. Karena azan subuh itu dilantunkan setelah masuk waktu. Masuk waktu dulu baru Dan kita kan kalau orang kita nih nyari tahu nih fajar udah apa belum, namanya orang awam susah ya kalau fajar shadiq. Karena harus memperhatikan fajar kadzib dulu, ngelihat sinarnya tidak melebar lurus. Kalau fajar shadiq melebar. Atau kalau misalnya dengan nafas, kalau masuknya fajar shadiq tuh nafas tuh enak, nggak dingin, nggak anget. Kalau malam dingin. Makanya begitu azan subuh ngantuk banget. Cuacanya lagi enak. Tapi karena sulit, udah gini aja ulama kita jazahumullahu khaira, mereka menetapkan waktu imsak. Nah, kita sebagai orang awam, begitu udah ada teriakan imsak ya di masjid, di musalla, udah nggak usah makan, nggak usah minum, kecuali kalau darurat. Ada yang harus minum obat, oh iya belum minum obatnya, belum masuk subuh, minum nggak apa-apa. Tapi usahakan imsak udah selesai semuanya, sehingga aman puasa kita. Ini kalau kita enggak ya, apalagi waktu zaman saya kecil dulu di sebuah daerah di kota, kalau disebut nggak enak juga ya. Begitu azan, ada yang lagi makan, azan belum selesai katanya, azannya belum selesai. Begitu maghrib baru tek baru bunyi beduk, langsung makan deh, belum azan udah beduk katanya. Curang ya. Alhasil kita jaga puasa kita awalnya dari fajar shadiq, jadi imsak udah selesai. Itu yang kedua, supaya lebih aman. Dan yang ketiga, Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh kita untuk menyegerakan berbuka puasa. Mazala ummati fi khair ma'ajjalal futur, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umatku masih dalam keadaan baik selagi mereka menyegerakan berbuka puasa. Para ulama mengatakan menyegerakan berbuka puasa idza tayaqqanal ghurub, jika sudah yakin ghurubis syams. Jadi buka puasa bukan dengan azan maghrib, bukan dengan jam, tapi dengan tenggelamnya matahari. Jam ataupun azan yang ada di TV, di radio, itu semua perkiraan. Ya, seperti halnya ru'yatul hilal, dengan hitungan, ada dengan hisab disebutnya, itu mungkin benar, mungkin tidak. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam menentukan hilal dengan ru'yah. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Dengan demikian ma'asyiral muslimin, kita fahami da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu kepada yang pasti. Kalau kita enggak ya, pokoknya di TV adzan udah misalnya adzan jam 6 nih. RCTI belum adzan, coba SCTV. Coba Antv, ya. Benar enggak? Bukan dengan adzan di TV, tapi dengan ghurubis syams. Ini harus diperhatiin betul-betul. Dan ghurubis syams di daerah seperti kita di Jakarta khususnya, itu kan banyak gedung-gedung, banyak ada pegunungan dan yang lain-lainnya, maka bisa ditandai dengan adanya mega merah.
Nah, mulai besok deh ya. Mulai besok begitu pengen maghrib diri di mana? Di tempat terbuka. Lihat mega merah jam berapa tuh pastiin. Mega merah, oh jam 6 nih mega merah nih hari ini. Udah terus. Besoknya lihat lagi mega merah jam berapa. Kenapa suruh lihat tiap hari? Ya, supaya kalau terjadi mendung sekali waktu, kita sudah ada patokan jam. Lebih dikit buka puasa. Jelas? Nah, itu yang dimaksud untuk menyegerakan berbuka puasa idza tayaqqanal ghurub. Tamam, al-yaqin la yuzalu bisyak. Ada kaidah dalam fikih, keyakinan enggak bisa digoyahkan, tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jam, adzan di TV dan yang lainnya kemungkinan. Belum pasti. Makanya kita kalau bisa yang pasti, ambil yang pasti. Jangan ngambil yang ragu. Karena nanti apa? Rugi kita. Udah nungguin dari subuh ya, nggak makan nggak minum, semenit lagi, gara-gara semenit batal puasa kita. Fasad puasa kita dan wajib qadha. Nah itu ya. Dan yang apa? Kemudian kita harus paham juga arti menyegerakan berbuka puasa. Jangan kayak model puasa tahun lalu. Begitu dekat azan nasi uduk, nasi ulam, kolak semua udah pada keluar. Begitu azan pada makan, pada ngopi, ya. Dan yang lain-lainnya. Sehingga ada masjid yang azannya 15 menit kemudian. Itu azan maghrib, azan isya kira-kira. Ada yang adzannya duluan, qomatnya lama banget. Yang dimaksud dengan menyegerakan berbuka puasa itu membatalkan puasa kita, walaupun dengan ngisep jempol. Nih lagi di jalanan nggak ada apa-apaan, isep jempol kita dah, kan ada rasa asin-asinnya tuh, ya. Udah kita telan batal. Sama. Bukan mengenyangkan perut maksud Nabi, enggak. Tapi ta'jilul futur, menyegerakan berbuka puasa. Dan sunnah kita berbuka puasa dengan tamarat, beberapa butir kurma. Kalau enggak ada kurma, air putih. Kalau enggak ada air putih, sesuatu yang manis asli kayak buah. Kalau enggak ada buah, sesuatu yang manis karena olahan seperti gula, ya, sirup. Ada yang terakhir, kolak, itu yang terakhir. Kalau enggak ada kurma, enggak ada air, enggak ada buah, baru yang manis. Jadi jangan kita kemakan iklan ya, berbukalah dengan yang manis. Nah, itu iklan orang awam yang bikin. Tapi ada tertibnya. Begitu kita makan kurma, habis minum air, langsung laksanakan salatul maghrib. Nah ini titik yang keempat nih. Waktu maghrib itu sempit. Cuman ada dua pendapat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Di pendapat mazhab yang lama, mazhab qadim, Al-Imam Syafi'i mengatakan dengan waktu maghrib diawali dengan ghurubis syams sampai hilangnya mega merah. Itu mazhab lama. Adapun di mazhab yang baru, dengan kadar azan bersuci, menutup aurat dan salat 5 rakaat. Azan, qomat, bersuci, menutup aurat, salat 5 rakaat yang ringan. Itu kadarnya. Coba azan berapa menit azan? Bukan azan Indonesia lama. 4 sampai 5 menit. Taruh deh azan Makkah 3 menit. Ya. Kira-kira wudu berapa menit wudu? Jangan yang was-was.
Ya, ntar wudu orang was-was lagi. 3 menit, wudu berapa menit? 2 menit, udah masya Allah tuh. Nutup aurat semenit, nggak nyampe. Taruh semenit, 6 menit. Sholat 5 rakaat berapa menit? Kalau yang lama aja 1 rakaat 1 menit tuh udah lama. Ya, biasanya kita kalau sholat sendiri ngebut ya. Giliran jadi imam panjang. Taruh 1 rakaat 1 menit, 11 menit, selesai waktu maghrib. Adapun pendapat yang dikuatkan dalam madhab kita setelah wafatnya Imam Syafi'i, ada ashabu Syafi'i yang meneruskan madhab al-Imam Syafi'i seperti al-Imam Nawawi, Ar-Rafi'i, Al-Ghazali dan yang lain-lainnya. Mereka lebih cenderung mengambil pendapat madhab qadim, yaitu dengan hilangnya mega merah. Dengan hilangnya mega merah. Dan subhanallah, mega merah itu waktu saya di luar kota, saya perhatiin dari munculnya mega merah sampai hilangnya mega merah tidak lebih dari 12 menit. Huwa ya, madhab qadim, madhab lama ya segitu waktunya. Jadi waktu maghrib itu bukan keluar dengan azan isya. Safinah udah dibaca di sini kan? Udah ya? Mega itu ada 3, ada mega merah, mega kuning dan mega putih. Waktu maghrib dengan hilangnya mega merah, begitu masuk mega kuning sudah masuk waktu isya. Tapi sunnah melaksanakan salatul isya jika langit sudah benar-benar gelap. Itu di matan Safinah. Gak usah jauh-jauh dulu ya. Jadi kita harus perhatikan waktu maghrib yang sebentar. Jangan kita santai, sunnah takjilul futur, tapi salah arti, langsung makan nasi ya, langsung ngopi dulu santai, soleh lagi abis azan pakai qobliyah ya, waktunya hilang. Akhirnya kita apa? Masuk dalam firman Allah, fawailun lil musallin, celaka bagi orang yang sholat, bukan yang kagak sholat. Kalau yang kagak sholat sih emang udah celaka beneran. Ini bagi yang sholat. Kenapa ya Rab? Alladzina hum an salatihim, yang melalaikan sholat mereka sehingga keluar waktu. Makanya bulan Ramadan ini di rumah kita atau di masjid, di musalla, yang punya masjid, yang punya musalla ya, yang jadi pengurus, maksudnya bukan punya masjid, masjid punya Allah ya, yang pengurus musalla, pengurus masjid, yang buka puasa di perkumpulannya, ajarkan mereka sebelum berbuka puasa udah pada punya wudu. Buka puasa sediain korma, kalau orang Indonesia taruh deh, nggak apa-apa gorengan atuh ya, kalau nggak lontong deh ya. Jadi korma makan 3 biji, makan lontong, minum air kumur-kumur. Terus yang adzan gimana? Yang adzan begitu masuk waktu, makan kurma sedikit, minum air biar kagak keselak ntar waktu adzan, minum air biar plong, dia adzan. Sementara dia adzan, yang tugas di masjid yang biasa nyediain makanan langsung sholat berjamaah mereka saat adzan. Emang boleh orang sholat waktu adzan? Boleh, tanpa khilaf. Tapi sunnahnya, sunnah kita melaksanakan sholat setelah adzan. Tapi ini kan masa-masa darurat supaya kita lebih mengabdi kepada orang-orang yang berpuasa. Maka sholat jamaah orang yang khidmah. Setelah itu, setelah dia sholat selesai adzan, langsung qomat. Ya, kita perhatiin masjid di Tari, Masjid Ba'alawi, Masjid As-Saggaf, Masjid Al-Aidrus dan yang lain-lainnya, baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan, setelah azan langsung qomat, nggak pakai qabliyah. Itu kampungnya wali, kampungnya ulama, nggak pakai qabliyah, karena qabliyatul maghrib pertama ghaira muakkadah. Dia hanya masuk dalam hadis Nabi, bainal adzani wal iqamah salatun liman sya'. Jadi bukan muakkadah. Dan sepakat para ulama fikih mengatakan bahwa
melaksanakan salatul qabliyah boleh setelah salat fardunya. Boleh setelah salat fardunya. Wa yakhrujun naw'ani jam'an bin qida, seperti yang dikatakan oleh sahibuz Zubad. Nah, jadi untuk aman mereka habis azan, yang pernah ke Tarim nih, Ustaz Kolbi tanya deh, Ustaz Afif ya, azannya di Tarim cepet apa enggak? Cepet banget ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di Indonesia itu takbir pertama aja belum selesai, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya, hampir sampai kita kira kalau napasnya belum habis belum berhenti itu. Ini makruh ya, dalam fikih makruh. Tamtid fil adzan, at-tamtid makruh, memanjang-manjangkan adzan itu makruh. Nah, begitu selesai adzan langsung qomat. Enggak ada qabliyatul maghrib di mana? Di masjid salaf abadan. Kenapa? Karena mereka sangat perhatian dengan waktu salat. Nah, kita begitu apa? Selesai adzan, udah nggak usah pakai qabliyah dulu. Ya, langsung salat maghrib berjamaah, habis itu baru ba'diyah dan qabliyah. Nah, tapi nggak boleh digabungin menurut Asy-Syaikh Ibn Hajar. Ya, nggak boleh digabungin niat qabliyah dan ba'diyah. Allahu Akbar. Nggak boleh digabungin menurut Asy-Syaikh Ibn Hajar, namun boleh menurut Imam Ramli, tapi minimal 4 rakaat. Nggak boleh 2 rakaat dengan 2 niat. Kata Imam Ramli boleh 2 niat qabliyah dan ba'diyah dengan 4 rakaat minimal. Nggak boleh 2 rakaat. Habis ba'diyah baru kita makan apa namanya, nasi dan sebagainya. Nah, sedikit ya, kalau kita cari tahu apa sih artinya kolak ya, kolak itu kalau cek di internet dibilang masakan tradisional Arab. Perasaan saya di Hadramut nggak pernah nemuin kolak. Di Saudi juga kagak ada kolak, adanya di Betawi perasaan ya, karena nggak ada kolak biji korma, adanya kolak biji salak, berarti dari condet. Kenapa kok apa dibilang kolak? Kita bingung, makanan dari Arab. Akhirnya kita pikir-pikir, coba ambil bahasa Arab. Kolako itu artinya apa? Kolako itu artinya gundah, serba salah ya. Mungkin dulu para habaib dari Hadramaut ya biasanya makan korma, minum air, sholat. Pas di Indonesia ditaruhin makanan itu. Kata tuh para habaib, mungkin hada yujibul galak ya, bikin kita gundah aja nih. Nggak dimakan nggak enak sama tuan rumah, mau dimakan takut ketinggalan waktu maghrib. Maka orang sini dengar, oh kolak, katanya namanya kolak. Nah, makanya kolaknya tetap namanya kolak nggak apa-apa, tapi makannya habis maghrib. Jangan sebelum sholat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala wafiqna lima yuhibbuhu wa yarda wa yaj'alna min suwami wa guwamih. وأن الله يبلغنا رمضان ويعيننا فيه على الصيام والقيام ويحفظنا من جميع الآثام ويرفعنا إلى أعلى مقام ويجمعنا بسيدنا محمد خير الأنام في الدنيا والبرزخ ودار القيام. اللهم إن هذا الدعاء منك الإجابة وهذا الجهد عليك تكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum.